Kalau kalian penasaran ceritanya tentang apa, silahkan pause videonya dan baca plotnya. Dulu aku lumayan suka beli novel Onizuka karena cocok sama selera humor beliau. Ngomong-ngomong, di reading journalku, aku membuat review secara poin-poin, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, kalau dipaparkan di sini, rasanya antara poin-poin itu tidak begitu smooth. Oke, ekspektasiku kira bakal serius dan fokus ke kegiatan sepak bolanya. Aku suka-suka saja dengan komedinya, ada yang membuatku berpikir, oh pintar juga. Berhubung aku sudah bukan target pembacanya dan ada hal-hal jokes yang cukup kasar dan disturbing di sini, jadi aku lumayan menghabiskan pikiranku dengan antara prihatin atau traveling ke tempat lain. Soal penceritaan latar belakang keluarga berantakan para cowok, itu membuatku cukup tercengang karena bisa dibilang diceritakan lumayan gamblang. Nomor halaman di daftar isi tidak sesuai. Terus ini ulasanku untuk buku kedua. Nomor halaman di daftar isi juga salah. Komedi di sini ada yang sampai membuat tawaku menyembur. Suka dengan kekontrasan kekocakan perbedaan perlakuan mereka dengan Julia dan Aida. Debat antara Julia dan Sid cukup menghibur, tetapi kerandoman mereka di bab terakhir sudah bukan style humorku. Aku penasaran dengan kisah cinta Lara dengan drama, sepertinya cerita cinta adem ayem lebih cocok untukku yang sekarang. Terus ini ulasanku untuk buku ketiga, nomor halaman bab di daftar isi ada beberapa yang salah. Rasa penasaran terhadap kisah cinta Rama dan Lara terpuaskan. Aku suka dengan kepedulian Rama untuk menyembuhkan orang lain, dan aku juga suka adanya karakter development. Tetapi kalau ada suatu kejadian terkait bidang kedokteran di novel, aku jadi bertanya-tanya, apakah ciri-cirinya sudah benar? Untuk soal kejadian menenangkan, Lara, sepertinya oke-oke saja, mengingat mereka masih muda. Tetapi menurutku ada yang masih kurang. Kalau soal dampak obat-obatan terhadap psikologis Lara itu sudah terasa. Mungkin supaya Lara terasa lebih terpojok dan menyerah, mungkin lebih bagus kalau ada deskripsi dampak. Ada ciri-ciri fisiknya, muka dan badan. Ada ilustrasi para tokoh. Aku beli karena dulu sedang tertarik dengan cerita tentang hackers, dan omong-omong aku nggak tahu mereka ini siapa. Kayak kepenulisan dan jalan cerita mengalir-mengalir saja, banyak informasi menarik soal istilah kejahatan dunia maya di sini, namun aku nggak tahu penerapannya benar atau salah karena aku gaptek. Tapi berhubung dari bab pertama sudah disodorkan begitu banyak anotasi, rasanya jadi aku kayak baca artikel ilmiah. Bab terakhir yang bagus menurutku, karena aku dibuat penasaran dengan akhir kasus itu, sehingga aku harus baca beberapa halaman sebelumnya karena jawabannya nggak ada di situ. Sebenarnya mungkin bisa aku habiskan, tetapi TBR-ku yang lebih cocok untukku juga masih banyak.